Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, kromosom dan gen. Kromosom mengandung DNA. Total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut genom. Genom DNA tersusun atas gen-gen. Satu gen mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Misalnya sifat warna kulit, sifat jenis rambut, sifat tinggi badan, dan lain seterusnya. Gen merupakan fragmen DNA di dalam kromosom. Jadi, di dalam kromosom terdapat DNA, dan di dalam DNA terdapat gen. Ilustrasinya seperti ketika kita membeli roti coklat, nah bungkus plastik roti itu merupakan kromosom. Kemudian roti bagian luar itu adalah DNA dan coklatnya itu adalah gen. Letak dan simbol gen. Letak suatu gen di dalam kromosom disebut lokus. Dianalogikan seperti manik-manik yang berjejer pada seutas benang. Pada sel diploid memiliki dua lokus untuk setiap karakter tertentu. Nah, ini adalah contohnya. Struktur DNA merupakan struktur heliks ganda berpilin ke kanan, di mana satu nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, ada basa nitrogen terdiri dari purin, ada adenin dan guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin. Gugus fosfat. Struktur DNA double helix. Dua rantai bergerak dengan arah yang berlawanan, di mana pita biru menunjukkan rantai gula fosfat, pasangan basa menunjukkan penghubung horizontal di antara rantai-rantai, di mana sitosin berpasangan dengan guanin, adenin dengan timin. Susunan basa nitrogen pada DNA. Setiap gugus fosfat menghubungkan ujung K karbon pada gula kelima karbon. Pada gula berikutnya sepanjang rangkanya. Pasangan sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi dalam fosfodiester, yaitu antara basa purin dan pirimidin. Kedua untai bergerak dari arah 3 ke 5, dua rantai yang anti-paralel. DNA merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida rantai ganda berpilin atau disebut dengan double helix. Diibaratkan sebuah tangga di mana anak tangganya adalah susunan basa nitrogen A dengan T, S dengan G. Kedua ibu tangganya itu adalah gula ribosa. Polaritas terjadi karena salah satu ujung rantai DNA merupakan gugus fosfat dengan C5-deoksiribosa, sementara ujung DNA lain merupakan gugus hidroksil dengan C3-deoksiribosa. Dengan demikian, rantai polinukleotida merupakan suatu polaritas polinukleotida dari 3 ke 5 atau 5 ke 3. Maka gambarnya seperti ini. Jadi, A berpasangan dengan T, G dengan S. Ini adalah gambar ikatan fosfodiester yang menghubungkan molekul mononukleotida. Ikatan fosfodiester merupakan ikatan yang menghubungkan antara gugus hidroksil pada posisi 5 gula kontesa dengan gugus hidroksil posisi 3
gugus hidroksinukleotida berikutnya. Ini adalah polaritas rantai polinukleotida. Polaritas ada basa nitrogen, gula, fosfat, dan ikatan fosfodiester. Kemudian kita masuk ketentuan Chargaff. Merupakan ketentuan di mana jumlah basa nitrogen nukleotida A pada setiap spesies sama dengan jumlah nukleotida T, dan jumlah nukleotida G sama dengan jumlah nukleotida S. Basa nitrogen dalam nukleotida tidak berjumlah sama rata, presentasi berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Tetapi jumlah adenin akan selalu sama dengan jumlah timin dalam setiap molekul DNA. Jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin dalam setiap molekul DNA. Replikasi DNA. Replikasi adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan membelah. Tujuannya agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya. Model replikasi DNA yang pertama adalah model konservatif, di mana kedua untai polinukleotida induk atau yang lama tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan. Jadi heliks ganda DNA baru tidak mengandung polinukleotida yang lama. Yang kedua adalah semi-konservatif. Kedua untai polinukleotida terpisah, kemudian masing-masing untai nukleotida membuat untai polinukleotida baru sebagai pelengkapnya. Kemudian yang ketiga adalah dispersif. Beberapa bagian kedua untai polinukleotida lama secara tersebar berfungsi sebagai cetakan. Kemudian masing-masing bagian tersebut membuat bagian-bagian polinukleotida baru sebagai pelengkapnya. Jadi, diperoleh dua heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung molekul DNA lama dan DNA baru secara berselang-seling pada kedua untai polinukleotida. Kita masuk kepada RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal, di mana RNA berperan dalam sintesis protein. RNA merupakan makromolekul penyimpan dan penyalur informasi genetik. Ada 3 tipe RNA. Yang pertama adalah RNAd atau disebut juga dengan RNA duta atau mRNA messenger DNA. Berfungsi membawa kode genetik ke ribosom. mRNA dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di dalam inti sel. mRNA memiliki urutan basa nitrogen sesuai dengan pasangan komplementer salah satu untai DNA atau untai sense. Kemudian yang kedua adalah RNAR atau ribosomal RNA, merupakan komponen utama ribosom. Jumlah rRNA di dalam ribosom sebanyak 60% dari berat total ribosom. Satu sel mengandung ribuan ribosom sehingga di dalam sel jumlah rRNA adalah yang paling banyak dibandingkan dengan mRNA ataupun tRNA. Kemudian yang ketiga ada tRNA atau transfer RNA. Molekul tRNA ditranskripsi dari cetakan DNA di dalam nukleus, kemudian diangkut ke sitoplasma. tRNA berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Molekul tRNA terdiri atas untai tunggal yang pendek, sekitar 80 nukleotida. Untai tunggal ini melipat membentuk struktur 3 dimensi dan terjadi ikatan hidrogen antara basa nitrogen pada tempat-tempat tertentu. Kemudian kita masuk perbedaan antara DNA dan RNA.
Kalau gula DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Basa nitrogen DNA purin adenin guanin, sedangkan RNA adenin guanin sama. Basa purin DNA, basa pirimidin DNA timin dan sitosin, sedangkan RNA urasil dan sitosin. DNA bentuknya rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix. Sedangkan RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letak RNA di dalam nukleus, kloroflas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terletak di dalam nukleus, sitoplasma, kloroflas, dan mitokondria. Kadar DNA itu tetap, sedangkan kadar RNA tidak tetap. Fungsi daripada DNA adalah sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA sebagai alat dalam sintesis protein. Kemudian keberadaan daripada DNA itu permanen, sedangkan keberadaan RNA periode pendek karena mudah terurai. Oke anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.